goresan luka di hati. Suasana pagi di rumah Leon masih terdengar suara marah bernada tinggi dari Leon. Saya sudah bilang, saya akan memberikan apapun untukmu. Apapun, Jovita. Mobil, rumah, semuanya. Tapi jangan meminta cinta dariku, karena aku tidak ingin terikat dengan hubungan. Aku tidak butuh kemewahan, Leon. Aku hanya butuh dicintai. Aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku yatim piatu. Aku ingin bersamamu selamanya. Bergantung hidup untukmu. Jovita Hara, dengar. Jangan biarkan aku mengeluarkan kata-kata yang membuatku menyesalinya nanti. Kenapa? Apa aku tidak pantas untukmu? Kamu hanya anak kecil yang manja, yang melihat dunia ini dari sudut pandang yang sempit itu. Aku tidak ingin menyulitkan hidupku dengan pikiran polosmu. Berhenti memanggilku anak kecil. Badanku memang kecil, tapi aku bukan anak SMA yang mengalami masa puber yang tiba-tiba mengajak orang dewasa menikah. Kamu memang jauh lebih dewasa, tapi aku juga sudah dewasa, Leon. Aku sudah sarjana, aku sudah bekerja, bahkan aku sudah sempat bertunangan. Lalu alasan apa? Suara Jovita lembut dan memelas. Umur kita jauh beda, Jovita. Pemikiran kita berbeda. Saya tidak ingin masuk ke dunia anak-anak lagi yang memiliki pemikiran dangkal yang merasa sok suci. Wajah Jovita langsung mengeras. Kalau kamu sadar, aku anak kecil dan umur kita beda jauh. Lalu kenapa kamu merenggut kehormatanku? Apa sekarang kita akan membahas itu? Apa ayahmu juga saat itu bertanya umur kakak perempuanku? Saat ia menyuruh orang melakukannya? Kamu terlalu naif, Jovita. Karena hal itu, kamu menuntutku menikahimu. Ada banyak lelaki di luar sana yang tidur dengan banyak wanita. Apa mereka menuntut lelaki yang meniduri mereka untuk menikah? Apa Salsa dan Sabrina memintaku menikahi mereka? Jawabannya tidak. Itu beda, Leon. Aku bukan seperti mereka. Aku bukan naif. Kalau begitu lepaskan aku. Ucap Jovita dengan tangisan. Suaranya semakin parau dan terbata-bata. Ia sesegukan meluapkan semuanya dalam tangisan. Saya sudah berjanji akan menjagamu. Tidak akan pernah melepaskanmu. Diam dan nikmati hidupmu. Satu hal lagi. Saya tidak akan menikah dengan anak pembunuh keluargaku. Ujar Leon dengan tatapan mata tajam seperti mata iblis. Saat itu juga Jovita terdiam. Ucapan Leon seakan-akan menyadarkan siapa dirinya. Leon meninggalkannya dan membanting pintu dan pergi ke kamarnya. Kini ia sendirian dalam kamar, menangis duduk di pojokan kamar. Ibu, apa yang sudah aku lakukan? Apa aku wanita murahan, Ibu? Dulu Ibu selalu mendidik untuk bisa menjaga kehormatannya dan menjaga martabat di hadapan lelaki. Aku tidak memilikinya lagi, Ibu. Aku menyesal mengungkapkan perasaanku padanya. Aku murahan, Ibu. Aku meminta maaf. Ibu pasti malu melihatku dari surga. Ujar Jovita menangis di sudut kamar, memeluk lututnya. Sesekali ia memukul dadanya yang terasa sakit. Ia menyesali dirinya karena duluan mengucapkan perasaan cinta pada lelaki yang sudah menghancurkan masa depannya. Aku memang bodoh, Ibu. Aku mudah jatuh cinta pada orang lain yang berbuat baik padaku. Itu karena aku selalu dikelilingi cinta dari kalian, Ibu. Cinta itu pergi. Kalian semua pergi, Ibu. Meninggalkanku sendirian. Aku harus bagaimana? Aku tidak punya tempat untuk mengadu. Tidak punya rumah untuk merebahkan tubuhku. Aku takut, Ibu. Bagaimana aku menjalani hidupku ke depannya? Ayah, aku tidak punya pedoman hidup lagi. Aku mengungkapkan cinta pada lelaki jahat yang sudah menghancurkan hidupku, Bu.
Aku tidak bisa membenci dia, karena ibu tidak pernah mengajariku bagaimana membenci orang lain. Ibu selalu mengajariku bagaimana mencintai, tapi ibu lupa mengajariku bagaimana membenci. Aku harus bagaimana, ibu? Ayah, bawalah aku bersama kalian. Jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini. Ujar Jovita menangis di kamar. Suara tangisan kesedihan darinya seakan-akan menusuk sampai ke tulang-tulang. Leon diam di belakang pintu kamar Jovita. Ia ke kamar itu lagi, ingin mengambil ponselnya yang ketinggalan. Tetapi ia berhenti dan diam sebentar, mendengar tangisan pilu dari Jovita. Tangisan sedih yang memanggil kedua orang tuanya. Membuatnya mengerjap-ngerjapkan mata. Hatinya terasa berkecambuk. Leon ikut merasa terguncang juga. Ia balik badan dan masuk ke kamarnya dengan wajah mengeras dan berjalan buru-buru. Ia berpakaian rapi dan turun ke bawah. Ayo berburu, minta bawa pitbull, siapkan helikopter. Pintanya pada Iwan. Bukankah hari ini bos ingin menemui klien? Ucap Iwan mengingatkan. Batalkan! Teriak Leon sangat marah. Suara bernada tinggi itu mengagetkan semua anak buahnya. Semua anak buah Leon langsung berhamburan saat melihat Leon marah. Rico yang saat itu sedang menikmati sarapan pagi harus meninggalkan piringnya yang baru ia makan beberapa suap. Ia bergegas menuju gedung atap, siap menerbangkan helikopter dan membawa Leon berburu. Semua anak buahnya kocar-kacir mengerjakan tugas masing-masing. Suruh Sabrina menemani saya. Baik, bos. Salah seorang anak buah Leon berlari ke bagian barat rumah. Wanita seksi bak model itu menempati kamar di bagian barat bersama dua rekannya. Sementara Jovita dan Leon di bagian timur. Kamar mereka menghadap tepi pantai. Ketika dayang-dayang Leon masih tidur saat seseorang memanggil Sabrina untuk ikut. Leon memiliki 2 helikopter yang biasa ia pakai sebagai jasa pengantar paket antar pulau. Karena Leon juga punya usaha jasa pengiriman barang. Maka saat ia ingin Jakarta Kalimantan, ia hanya butuh beberapa jam. Karena Leon mengajak Sabrina menemaninya, wanita yang selalu berpenampilan seksi itu sangat kegirangan. Karena Leon memilihnya, menemaninya ketimbang 2 rekannya. Ia tidak tahu kalau Leon akan membawanya ke tengah hutan untuk berburu. Ambilkan ponselku di kamar Jovita kok. Pinta Leon saat mereka ingin terbang. Baik, bos. Rico berlari ke kamar Jovita. Tok, tok. Non Hara, ini saya Rico. Pak Leon memintaku mengambil ponsel miliknya. Jovita membuka kamar dengan mata sembab. Ini kak. Kamu tidak apa-apa, Non Hara? Tanya Rico. Aku tidak apa-apa, kak. Baiklah. Kami dan bos ingin berburu ke hutan. Iya. Jovita hanya mengangguk. Rico berlari lagi ke gedung atap. Ia akhirnya paham kenapa bosnya tiba-tiba mengamuk seperti orang gila. Leon akan berburu jika ia ada masalah yang sangat besar yang menyesak di dalam dadanya. Kali ini, mereka akan berburu di hutan Kalimantan. Ia menggunakan senapan angin itu sebagai pelampiasan kemarahannya. Di Kalimantan, Leon punya rumah panggung pohon di tengah hutan yang ia jadikan sebagai penginapan jika ia sedang melakukan hobinya berburu. Walau hanya akan mendapat celeng alias babi hutan, ia bisa menghabiskan waktu berhari-hari berburu. Dalam helikopter, Leon hanya diam. Bayangan Jovita saat menangis karena terluka dengan perkataannya membuat dadanya terasa sakit. Wajahnya semakin dingin, bahkan tidak membuka mulutnya sedikit pun untuk Sabrina. Ia hanya diam sepanjang jalan, dengan tatapan kosong, membiarkan mengacungkan Sabrina yang duduk di sampingnya. Bos, apa begitu sulit mencintai seseorang? Apa sulit itu membuka hati pada cinta? Kamu takut terluka karena cinta? Bukankah hatimu lebih terluka melihat gadis malang itu menangis? Ucap Rico dalam hatinya. Ia melirik wajah sang bos. Wajah itu
berubah seperti balok es lagi.